bernaung di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semut yang ada di dalam lubang kayu pun akan terjaga. Betul? Mana buktinya? Enak aja bilang betul. Ada semut di dalam pohon kayu. Lalu tiba-tiba datang seorang anak muda mengambil obor. Lalu kemudian dia panaskan pohon kayu itu. Dipanaskannya. Supaya semut-semut kepanasan di dalam. Dan dia senang betul melihat semut itu keluar tunggang langgang, lintang pukang, morat marit. Apa hukumnya? Haram. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Allah pemilik api. Apa maknanya? Kalau bernaung di bawah la ilaha illallah, semut yang dalam pohon kayu pun tidak boleh diganggu. Betul? Tapi Ustaz Somad, itu ada hadis menyuruh membunuh kalajengking. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak ular sama kalajengking. Apa dilihat aja? Bunuh. Gimana cara membunuhnya? Ya bunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bunuh dengan baik. Gimana bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Sekali pukul mati. Nyan, pukul sekali, habis itu biarkan lagi. Ya, pukul sekali, biarkan lagi. Kira-kira kalau orang sholat bisa membunuh ular dan kalajengking, matanya terbuka apa tertutup? Itu dalil sholat itu, kalau sholat matanya terbuka. Tertutup. Iya kalau yang datang ular kobra. Kalau anaconda, itu baru anaconda. Kalau datang yang dua lagi, mama konda sama papa konda. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan tidak boleh membunuh. Tapi kenapa disuruh membunuh ular dan kalajengking? Sebabnya satu, karena mengganggu. Tapi kalajengking tempat saya nggak mengganggu Pak Ustadz, kalajengking goblok. Kalajengking sama ular pasti mengganggu, dia ada bisanya. Oleh sebab itu karena mengganggu. Tapi bolehkah kita menyiksa kalajengking? Boleh. Tangkap kalajengking, hari ini potong sebelah kanan satu. Besok potong tangan sebelah kiri. Hari ketiga potong ekornya. Habis itu lepaskan. Kalajengking, pergilah, pergi. Tak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Di bawah batang pisang ada lubang tanah. Lubang apa nih? Nggak tahu. Lihat kiri, lihat kanan, nggak ada orang. CCTV pun nggak ada. Akhirnya kencing. Maaf. Kencing di lubang tanah. Boleh? Nabi melarang bernaung di bawah la ilaha illallah. La yabulanna a'adukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Dua alasan. Karena lubang tanah tempat hasyarat, serangga. Di dalam itu ada semut yang sedang pilkada. Dan mereka hampir penghitungan quick count. Tiba-tiba masuk banjir bandang. Lalu kemudian komputer mereka error semuanya. Bayangkan. Tapi kalau bernaung di bawah la ilaha illallah, semut tidak terganggu. Sebab kedua, kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Karena lubang tanah masakinul jin, tempat jin. Jin tinggal di dalam lubang tanah. Tinggal di dalam. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung. Bau jengkol dan petai. Apa kata jin? Ternyata lebih parah kalian daripada kami, kata dia. Akhirnya jin-jin itu pun, makanya banyak anak SMP. Ustaz Somad, tolong datang ke tempat kami, carikan Ustaz Ruqyah. Ini 3 anak SMP diganggu pas di belakang kelas. Kenapa? Nih, mengganggu tempat tinggal jin. Akhirnya jin keluar mengganggu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma. Kenapa kau ganggu anak SMP ini?
dia mengganggu rumah kami Ustadz Somad, maka kami pun mengganggu dia. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Itu kan ceramah saya. Kami sering juga dengar streaming kau Ustadz Somad. Masya Allah. Ternyata ceramah Ustadz Somad sudah sampai ke alam jin. Luar biasa. Jin hanya takut pada satu, tukang jahit. Kenapa gitu? Ada tertulis permak jin. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita bernaung di bawah naungan yang kuat, bernaung di bawah tenda, tenda akan diambil. Siapa yang ngambil? Penyewaan tenda. Kalau kita bernaung di bawah atap, atap akan bocor. Bernaung di bawah bukit, bukit akan tercabut. Ustadz Somad ini ngomong, mana ada bukit tercabut? Wa takunul jibalu kal'inil mawfush. Hebatnya bahasa Arab, sesuai kondisi dengan huruf yang dikeluarkan. Kalau angin berhembus, mau watakunul jibal, gunung-gunung, bukit-bukit, kal ihni, seperti bulu kambing, mau. Makanya kalau ada teman kita yang sombong di kelas, di kampus, adik-adik sombongnya minta ampun, baru pakai motor kredit, sombongnya minta ampun. Besok pergi ke pasar kambing, ambil cukur bulu kambing. Wa takunul jibalu kal ihnil maut. Apa yang mau disombongkan? Maka satu-satunya yang selamat adalah bernaung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang yang mau mati, apa yang dibisikkan ke telinganya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu bisikkan ke telinga bapak nanti. Kalau nampak dia agak-agak pegang keningnya, mana sih mas? La ilaha. Urung wah. Apa bojo iki? Ojo suwi. Tapi ibu-ibu yang bernaung di bawah la ilaha illallah, meninggal pun suaminya itu setetes air matanya tidak akan menetes. Kenapa? Karena jiwanya kuat, karena la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ibu enggak nangis? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu katanya. Kalau suaminya enggak baik, tapi kalau suaminya baik, apa kata si ibu? Papa, jangan tinggalkan mama. Dunia enggak ramai tanpa lu, mas. Masya Allah. Papa, jangan lama-lama pergi ya, setengah napasku hilang gitu. Nama istrinya siapa? Asma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ibu Asma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak pertama lahir melihat dunia, kita ingin selamatkan kita, maka kita bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai ke otaknya, masuk ke jantungnya, menebar ke matanya, ke telinganya. Kira-kira ada tak orang Yogyakarta waktu anaknya lahir? Wah, tangi aing. Yang dibisikkannya, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Melayu, yang dibisikkannya tetap la ilaha illallah. Ngikut siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anaknya namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain. Putuneku jenenge sapa? Hasan Husain. Waktu Hasan Husain lahir,
Maka dibisikkan Nabi ke telinganya. Hadis sahih, hasan sahih dalam Sunan Tirmidzi. Adzanas shalah, seperti azan salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya pilihlah suami yang pandai azan.